Halo Sobat Abu, kali ini catatan si Abu akan menceritakan sejarah tentang angkutan kota atau yang biasa disingkat dengan angkot. Angkot merupakan salah satu bentuk angkutan umum yang biasanya digunakan oleh banyak pelajar dan pekerja untuk pulang pergi dari rumah ke tempat kerja mereka dan ditemukan sepanjang hari dari pagi hingga larut malam. Angkot pun memiliki banyak nama unik, tergantung kota tempatnya beroperasi. Orang-orang di Medan menyebutnya sebagai Sudako, sementara Surabaya menyebut mereka Bemo. Angkot hanyalah nama yang diklaim oleh Jakarta dan Bandung, meskipun penduduk Jakarta juga menyebutnya mikrolet. Nama mikrolet mulai muncul pada tahun 70-an, menggantikan penggunaan oplet atau mobil tua yang dianggap angkutan umum sebagai taksi. Oplet adalah sedan kecil yang diproduksi oleh Morris Traveller. Setelah oplet mulai ketinggalan zaman, mikrolet lebih umum digunakan, berasal dari nama mikro yang artinya kecil, plus oplet. Keberadaan angkot dimulai pada tahun 1943, ketika Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Jenis transportasi ini dimaksudkan sebagai cara bepergian dengan kendaraan bermotor. Pada tahun 1946, angkot menjadi bagian dari Damri, atau yang kita tahu Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia. Sebagai angkutan umum, angkot atau mikrolet menjadi sangat populer karena mampu melakukan perjalanan dengan kendaraan yang relatif kecil hingga 10 penumpang di dalamnya. Mikrolet jauh lebih kecil daripada bus, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk bepergian di jalan-jalan Jakarta tanpa menyebabkan kemacetan lalu lintas. Bagaimana angkot beroperasi? Mikrolet atau angkot biasanya ditemukan di sudut-sudut atau stasiun. Angkot biasanya menunggu di tempat itu sampai semua kursi penumpang terisi. Dianggap sebagai minibus Jakarta sendiri, angkot juga memiliki rute yang telah ditentukan. Penumpang harus mengetahui nomor angkot tertentu yang memastikan jalurnya benar. Setiap nomor memiliki rutenya, jadi jika kamu tidak mengetahui rute dengan baik, kamu mungkin akan salah tujuan. Angkot memiliki pemberhentian sebelum pergi ke akhir setiap rute, seperti bus. Saat kamu turun di pemberhentian, kamu bisa naik angkot dengan nomor lain untuk memastikan kamu sampai di tempat. Jumlah jenis nomor angkot mungkin membingungkan sebagian orang, terutama bagi orang yang belum lama tinggal di Jakarta. Namun, situs web angkot dirancang untuk membuat penumpang menemukan rute mereka bersama dengan halte bis untuk setiap kendaraan. Pro dan kontra angkot sering digunakan. Pro dan kontra. Angkot sering digunakan oleh pelajar dan pekerja yang memberikan gambaran seberapa bagus harganya jika menggunakannya. Karena kamu hanya perlu membayar lama perjalanannya. Dan bisa membayar hingga 2.000 per tumpangan. Tidak ada yang lebih baik dari itu di Jakarta, terutama dengan kemacetan yang mungkin terjadi. Namun, seperti angkutan umum lainnya, mereka mungkin menambahkan lebih banyak penumpang ke dalam kendaraan jika memungkinkan. Hal ini mungkin kamu alami terutama pada jam-jam sibuk, di mana siswa biasanya pulang atau pekerja baru saja pulang kerja. Mengetahui bahwa mereka hanya berhenti di tempat-tempat tertentu, kamu tidak akan memiliki kenyamanan untuk diturunkan di depan rumah kamu. Tetapi, ini akan bagus jika kamu baru saja mengenal lingkungan kamu atau kamu bepergian ke tempat-tempat baru di Jakarta. Kamu dapat berkeliling di tempat area tersebut dan menemukan tempat-tempat keren yang mungkin belum pernah kamu ketahui sebelumnya. Jadinya, kamu memiliki kesempatan yang lebih menyenangkan untuk kamu miliki sendiri atau dengan teman-temanmu. Naik angkot adalah salah satu hal yang harus kamu lakukan saat bepergian di Jakarta. Jika tidak ingin menemukan transportasi reguler dari rute rumah ke kantor kamu, maka rasakan suasana lokal Jakarta. Kamu tidak akan pernah menemukan tempat lain yang semenarik dan semarak Jakarta. Saat kamu mencoba mencari transportasi, kamu akan dengan mudah menemukan angkot ini bahkan di jalan yang ramai sekalipun. Dengan warna biru cerah dan kenek yang siap meneriakkan rute kendaraannya. Jakarta tidak pernah sepi, jadi cobalah untuk bersenang-senang dengan prosesnya.